Shalom teman-teman Ignite GKI yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita diberikan sekali lagi kesempatan untuk datang beribadah menyembah Tuhan. Mari teman-teman, saat ini kita mau memberikan salam damai kita kepada keluarga dan saudara-saudara kita yang berada di kanan kiri kita dengan memberikan tanda love. Teman-teman dimanapun teman-teman berada saat ini, kita mau bersama-sama bersyukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Darah Yesus yang sudah tercurah untuk menebus segala dosa-dosa kita. Mari kita mau bersama-sama memuji Dia, meninggikan nama Dia. Kita mau menaikkan pujian darah-Mu Yesus. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu. Karena ku teman-teman, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita masih berjuang di dalam kehidupan kita melawan kedagingan kita. Ya benar, kerinduan hati kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi seringkali kita masih saja jatuh di dalam dosa dan menyakiti hati Tuhan. Mari saat ini teman-teman, kita mengambil waktu secara pribadi untuk kita berdoa kepada Tuhan, merendahkan diri kita, mengakui setiap dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, saat ini kami datang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui segala dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Seringkali ya Tuhan, kami menyakiti hati Tuhan dengan sikap perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyucikan dan menguduskan hati kami, sehingga kami layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Dan sungguh-sungguh ibadah ini berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma 6 ayat 13 hingga 14 berkata demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman.
Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Teman-teman, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Tuhan memberikan kita anugerah, hidup kita dijadikan baru. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Allah kami sang sumber kehidupan, pada saat ini kami bersatu hati untuk merenungkan firman-Mu. Maka biarlah perenungan akan firman-Mu juga memampukan kami untuk mengisi kehidupan kami dengan citra-Mu. Kami memohon, penuhilah hati kami dan pakailah mulut kami untuk seutuhnya mempersaksikan tentang kebenaran firman-Mu. Ya Allah, di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai 18. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, rekan-rekan, minggu ini kita masih berbicara tentang perubahan. Berbicara tentang perubahan, ada kisah yang menarik, yaitu tentang bagaimana satu kelompok suku yang ada di Afrika memperlakukan seseorang yang kedapatan bersalah dengan hukuman yang unik. Nah, kenapa saya bilang unik? Gitu ya, karena biasanya kalau orang yang bersalah, cara memberi efek jera adalah dengan hukuman yang berat. Bahkan kalau bisa hukuman mati. Nah, tapi suku ini yang bernama suku Babemba tidak melakukan demikian. Ketika ada yang kedapatan bersalah, apapun itu bentuknya, maka penduduk desa itu akan mengelilingi si pelaku, dan mereka yang mengelilingi ini satu persatu akan mengungkapkan atau menceritakan hal baik tentang si pelaku. Jadi tidak boleh ada yang mengucapkan tuduhan atau hal buruk, semua hanya mengatakan yang baik-baik saja. Dan setelah semua orang sudah kebagian berbicara tentang hal baik itu, maka mereka meninggalkan si pelaku untuk merenungkan kejahatan atau kesalahan yang telah ia perbuat. Harapannya sangat sederhana. Ketika kebaikan yang disampaikan bukan hukuman menjerat atau menyiksa, ini mau supaya orang yang berbuat salah dapat kembali memikirkan untuk apa sebetulnya ia hidup. Bagaimana hidup ini semestinya dijalani, yang pasti bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, lewat kisah barusan saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang perubahan, sebetulnya kita akan melihat bahwa memang kehidupan ini selalu menyajikan ruang, kesempatan untuk kita sebagai manusia yang masih terus menjalani hidup, bisa mengalami,
bisa merasakan dengan yang namanya perubahan, apapun itu bentuknya. Perubahan pasti akan selalu kita jumpai selama kita hidup, gitu ya. Nah, kisah tadi juga mau menegaskan bahwa ada banyak penyebab perubahan dalam hidup manusia. Ada yang berubah karena situasi kehidupan yang menuntutnya harus berubah. Ada yang berubah karena adanya tekanan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya sudah, diikuti saja. Tapi ada juga yang berubah karena hasil dari penghayatan hidup. Ketika tahu hidup ini akan selalu berjumpa dengan perubahan, maka perubahan itu diisi dengan hal yang baik, yang dapat membentuk pikiran, tindakan sebagai manusia yang semestinya menjalani hidup dengan benar. Inilah perubahan hidup yang bersumber, yang bergerak dari dalam diri. Seperti pembacaan kita hari ini, saudara-saudara. Ini mau menegaskan bagaimana perubahan itu terjadi lewat sikap hidup kita. Nah, jadi kalau kita membaca teks ini secara utuh dari ayat 1, pasal terakhir dari 2 Petrus ini mau mengingatkan bahwa hari Tuhan akan segera datang. Hari Tuhan ini ditegaskan seperti pencuri. Ditambah lagi ketika hari Tuhan datang, dikatakan hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh Petrus ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi mau mengingatkan segala sesuatu yang kita bangun dan perbuat di bumi ini semua bersifat sementara. Jadi pertanyaannya kapan waktunya Tuhan, tentu tidak ada yang mengetahuinya. Tapi kita diarahkan untuk menanti. Maka bila kita tahu bahwa waktu kita hanya sementara, betapa kita mesti hidup dengan benar selama masa penantian akan kedatangan hari Tuhan. Nah, saudara-saudara, gambaran lainnya dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan ini, akan ada perjumpaan dengan pengejek, orang yang hidup menuruti keinginan yang membawa pada kekacauan. Bahkan dikatakan dalam ayat 5, mereka sengaja tidak mau tahu. Jadi kita bisa bayangkan, sudah tidak mau tahu, orang-orang yang membawa kekacauan ini akan mengolok-olok orang yang punya pengharapan dalam menanti kedatangan Tuhan. Bagi mereka yang tidak percaya, kedatangan Tuhan adalah suatu omong kosong. Karena menurut mereka melakukan ini dan itu, tidak ada penghukuman yang berarti. Jadi ibaratnya, untuk apa percaya pada kedatangan Tuhan? Nah, kira-kira begitu gambarannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpikir, untuk apa percaya pada kedatangan Tuhan? Toh tidak terjadi apa-apa dalam hidup ini. Disinilah pola pikir yang harus kita ubah. Ingat, sesuai dengan firman Tuhan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada yang menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Petrus adalah omong kosong. Tapi Petrus mengingatkan betapa Tuhan sabar dan membuka kesempatan bagi kita untuk terus memperbaiki dan memperbaharui diri. Maka ditegaskan, anggaplah kesabaran Tuhan kita ini sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh keselamatan. Jadi jangan sia-siakan waktu kita yang terbatas dan sedang dalam masa penantian ini dengan hal yang justru membuat kita menjadi orang yang tidak tahu untuk apa sebetulnya kita hidup. Bahkan, jangan-jangan kita juga menjadi bagian dari pengacau-pengacau di masa penantian akan kedatangan Tuhan. Sampai di sini kiranya kita kembali diingatkan seperti jemaat Tuhan kala itu yang sedang menanti kedatangan Tuhan, kita juga sedang berada di masa yang sama. Nah, untuk itu ada beberapa pesan yang penting untuk kita bisa hayati dan jalani di masa penantian yang penuh dengan tantangan. Supaya hidup kita ini terus mengalami pembaharuan diri. Yang pertama adalah waspada. Di ayat 17, punya kewaspadaan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup iman kita bersama Tuhan. Waspada ini bisa diartikan mencermati, gitu ya. Untuk apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, bisa
tidak bisa kita terima secara langsung, tapi perlu dicermati. Apakah hal tersebut dapat membawa hal baik dalam kehidupan kita? Nah, waspada juga tidak menunda untuk terus memperbaiki hubungan bersama Tuhan. Tidak menggunakan waktu secara sembarangan. Supaya apa? Ketika harinya datang, kita kedapatan tidak bercacat dan bernoda di hadapannya. Lalu yang kedua, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Orang yang mau diperbaharui atau orang yang mau berubah memiliki hati yang terbuka untuk terus diproses lewat berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Dan jangan lupa untuk melibatkan Tuhan dalam setiap proses pembaharuan diri kita supaya kita ini bisa merasakan, bisa mengalami lebih dalam lagi bersama Tuhan. Nah, saudara-saudara, dua hal yang saya sampaikan tadi sesungguhnya adalah cara bagaimana kita memanfaatkan kesabaran Tuhan untuk mau berubah. Bukan dari tekanan luar, tapi seperti yang saya katakan di awal, muncul dari dorongan dalam diri karena sungguh-sungguh menghayati arti kehidupan yang dijalani sampai detik ini. Nah, perubahan ini menjadi pesan bagi kita untuk mengawali perjalanan tahun 2022. Perubahan dimulai dari sebuah kesadaran dan kemauan untuk berjuang. Perubahan mesti membawa dampak yang baik. Perubahan dapat terjadi salah satunya kalau kita mau bersikap kritis pada diri sendiri dan perubahan dimulai dari diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang mengalami kekecewaan karena mengharapkan adanya perubahan dengan menggantungkan harapan kita pada orang lain. Padahal kita tahu setiap orang punya keterbatasannya. Dan hasilnya apa? Banyak orang yang kecewa. Tapi dari firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Saudara-saudara, seorang filosof bernama Henry Louis Bergson mengatakan, jika kamu ingin dunia berubah, jadilah perubahan itu sendiri. Bertahan hidup artinya selalu siap untuk berubah, karena perubahan adalah jalan menuju kedewasaan. Dan kedewasaan adalah sikap untuk selalu mengembangkan kualitas pribadi tanpa henti. Nah, saudara-saudara, pesan untuk melakukan perubahan yang dimulai dari diri sendiri, ini menghantarkan kita pada tema ibadah minggu ini, yaitu belajar dari Olowan Panggabean. Saat saya mempersiapkan khotbah ini, saya bertanya-tanya, mengapa Olowan? Lalu untuk menjawab rasa penasaran saya mencoba untuk survei kecil-kecilan dengan beberapa anak pemuda yang saya kenal dengan bertanya, tahu Raditya Olowan nggak? Gitu ya. Nah, semua pemuda yang saya tanya menjawab tahu. Lalu saya melanjutkan pertanyaan, hal apa yang berkesan menurut kalian dari beliau? Dan itu sangat memotivasi kalian. Nah, rata-rata jawaban mereka adalah pertama, kisah hidupnya yang tadinya kelam lalu memutuskan komitmen untuk keluar dari kekelaman itu. Lalu yang kedua, khotbahnya yang memotivasi anak muda supaya tidak terjerumus seperti masa lalunya. Saudara-saudara, jawaban kedua ini memang paling dirasakan ketika beliau sudah kembali kepada Bapa di sorga. Tidak sedikit dari teman-teman di sosial media saya yang memposting ulang khotbahnya, yang tentu ini menjadi motivasi untuk mereka. Dan melalui dua jawaban survei kecil-kecilan yang saya lakukan, ini kembali menegaskan bahwa perubahan itu terjadi dimulai dari diri sendiri. Tapi, dan perubahan baik yang dialami juga tidak disimpan untuk diri sendiri dan dibagikan kepada orang lain. Olowan Panggabean adalah satu dari sekian banyak orang inspiratif yang semasa hidupnya meninggalkan jejak bagi kita yang masih menjalani kehidupan untuk juga punya penghayatan hidup yang mau terus berubah dan diperbaharui. Jadi jangan berubah karena sekedar ikut-ikutan atau sedang tren, tanpa tahu maksud dan tujuan untuk apa kita melakukannya. Nah, saudara-saudara, Albert Einstein mengatakan, hidup kita ini seperti seorang naik sepeda. Supaya tetap seimbang, maka kita harus terus bergerak. Dan dalam pergerakan itu tentu banyak pengalaman yang membentuk pola pikir, mengubah sikap kita, dan hidup akan terasa timpang, akan mudah jatuh,
dan tidak akan mengalami perubahan yang berarti kalau kita hanya berdiam diri atau enggan mencoba. Dan tidak ada perubahan yang terjadi dalam waktu sekejap. Semua butuh proses. Jadi saudara-saudara, mari kita mengingat ini. Perubahan yang baik bukanlah tambal sulam atau menampilkan apa yang nampak dari luar. Tapi perubahan baik adalah suatu metamorfosa yang terjadi dalam diri. Maka teruslah bergerak dalam mengayuh kehidupan ini. Mungkin ada masanya kita merasa lelah, sebab dalam proses pembaharuan diri kita akan berhadapan dengan tantangan dari luar diri kita. Ketika lelah menghampiri, tidak apa untuk beristirahat. Asal jangan sampai tidak mau lagi melanjutkan perjalanan atau sampai menyerah dalam proses pembaharuan diri. Selamat berproses dalam perubahan diri bersama Tuhan. Memperbaiki kualitas diri, kebiasaan, sikap, karakter, dan hati, serta terus memperbaiki hubungan bersama Tuhan. Mengubah sikap berarti mengubah hidup saudara. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman yang sudah kami dengar. Kami dibawa untuk kembali menghayati arti kehidupan kami. Lewat jalan yang telah kami lalui, kami menyadari bahwa tidak sedikit pun dari hari-hari kami berlalu tanpa kehadiran-Mu. Dalam setiap musim kehidupan kami, lewat peristiwa hidup yang kami alami, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang selalu memberikan kami kesempatan, memberikan kami kekuatan dan pengharapan untuk terus memperbaharui diri kami. Maka ya Tuhan, melalui firman yang telah kami dengar, kami memohon kiranya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa berjalan kemanapun Engkau mau. Melihat dengan seutuhnya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan penyayang. Engkau memelihara kehidupan kami. Untuk itu kiranya kami selalu menempatkan Engkau menjadi yang utama di dalam kehidupan kami. Maka biarlah pengenalan kami akan Engkau selalu kami hidupi setiap hari, dan kami pun dimampukan untuk menghidupi teladan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan persekutuan kami, dimanapun jemaat Tuhan Engkau tempatkan. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatian, memberkati setiap persekutuan yang sudah terbangun, dan biarlah kami sebagai umat-Mu bisa saling menopang satu sama lain, bisa saling menjadi rekan-rekan yang menguatkan di tengah berbagai tantangan dan pergumulan sebagai gereja-Mu yang Tuhan hadirkan dimanapun. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk keadaan, untuk situasi
kehidupan kami yang saat ini kami mendengar, kami melihat ada berbagai hal yang terjadi, khususnya bencana. Tuhan, di tengah rasa pilu yang dirasakan oleh saudara-saudara kami yang menghadapi bencana, ketika saudara-saudara kami harus kehilangan karena bencana yang menimpa mereka, Tuhan kiranya memberikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan, kiranya Engkau juga memakai kami sebagai anak-anak-Mu yang bisa menghadirkan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang menghadapi bencana. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah mereka dapat bekerja dengan tulus, dengan baik, dengan bijak, dan juga memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan yang ada, sehingga negara kami dapat menjadi negara yang semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan doa ini kami akhiri ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah Tuhan, menerima hidup yang baru, mari kita mendedikasikan hidup kita, memakai hidup kita, mempersembahkan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Mari teman-teman, saat ini kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Teman-teman dapat mempersembahkan persembahan kepada gereja teman-teman masing-masing. Teman-teman bisa mentransferkannya. Mari teman-teman kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami membawa hidup kami untuk kami mempersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Dan kami juga membawa persembahan kami ini, kiranya Tuhan menguduskan dan melayakkannya. Tuhan menyucikannya, dan kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk menjadi berkat, memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, anugerah Tuhan sudah diberikan bagi engkau dan saya. Anugerah Tuhan itu juga yang akan terus menolong setiap kita untuk sedikit demi sedikit, setiap hari diubahkan.
Semakin hari kita semakin hidup, semakin serupa dengan Kristus. Mari teman-teman, kita tetap mengandalkan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita dan memakai kehidupan kita ini untuk menjadi berkat, berdampak bagi keluarga, bagi gereja, bagi lingkungan, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi bangsa kita, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Junjungan hidup itu terus menuntun setiap langkah hidup kita. Junjungan yang ku pilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihiburku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku, di dalam hidupku, berjalan denganku, penuhi jiwaku, di dalam hatiku, di dalam hidupku, berjalan denganku, penuhi jiwaku. Menyanyilah umat-Nya, memuji Tuhanmu, nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencari-Nya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Oh benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku, di dalam hatiku. Saudara, hidup masih akan terus kita jalani. Maka di dalam ketidaktahuan kita akan hari depan, kiranya hati kita terbuka seluas mungkin pada karya Tuhan untuk menghantar kita pada perubahan yang sejati, berdampak bagi sesama.
Maka marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah senantiasa merengkuh keraguan dan ketakutan kita di dalam nyaman dan teduh cinta kasih-Nya, agar dengan hati yang percaya, mata yang jeli, dan telinga yang tajam, kita dapat mengenal pemeliharaan tangan-Nya. Dan sampai kita bertemu kembali, biarlah persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita dengan kasih dan berkat-Nya dari hari ini dan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, Junjungan yang ku pilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Menang, menanglah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. menang, menanglah Hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Menang, menanglah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Menang, menanglah hidup Yesusku, Di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. di dalam hidupku, berjalan denganku, penuhi jiwaku, di dalam hatiku, di dalam hidupku, berjalan denganku, penuhi jiwaku. Menyanyilah umat-Nya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu.